Episode 108. Dr. Diki membantu istrinya untuk membawa kembali pakaian istrinya ke kediamannya. Di dalam perjalanan pulang, Dr. Diki mengeluh tentang pekerjaannya tadi siang di rumah sakit. "Memangnya ada apa?" tanya Jasmine. "Ada pasien yang kurang waras," sahut Dr. Diki. "Kenapa kamu mengatakan seperti itu?" tanya Jasmine penasaran. "Karena hanya dia yang diantara begitu banyak pasien yang tingkahnya tidak waras." Diki tidak menceritakan secara detail. "Memangnya apa yang dilakukannya?" "Sudahlah, tidak usah dibahas. Menceritakannya membuat aku enek." Jasmine tidak mau menanyakan kembali perihal itu. Menurutnya, jika suaminya saja enggan untuk menceritakan, untuk apa dia bertanya? Sesampai di rumah, asisten rumah tangga senang karena istri majikannya telah kembali. Ketika berada di depan pintu, Jasmine diam dan memperhatikan semua pintu kamar. "Jangan tidur di kamar yang lain," bisik Dr. Diki. Jasmine tersenyum. Dia masuk ke kamar mereka. Di dalam kamar, dia menyusun kembali pakaiannya. Dr. Diki memeluk tubuh istrinya. Dia merindukan aroma tubuh Jasmine. "Sebaiknya kamu mandi dulu," ujar Jasmine sedang menyusun pakaiannya. "Tapi aku mau kamu yang memandikanku." Dr. Diki sengaja berbisik di telinga istrinya agar istrinya terangsang dengan hembusan nafasnya. Dan benar saja, Jasmine merasa bulunya meremang, tapi dia masih berusaha untuk mengendalikannya. "Kamu mandi dulu, nanti aku menyusul." "Baiklah, aku tunggu." Dr. Diki senang. Dia masuk ke kamar mandi sambil menunggu istrinya datang. Dr. Diki membersihkan tubuhnya. "Aku harus membuatnya senang. Aku akan puaskan dia malam ini," kumam Dr. Diki. Jasmine masih diam dan bingung harus melakukan apa. Karena pertengkaran itu, Jasmine malu melakukannya lagi. "Sayang, cepat!" teriak Dr. Diki dari dalam kamar mandi. "Apa yang harus aku lakukan?" kumam Jasmine. Perlahan, Jasmine masuk ke kamar mandi dan dia melihat suaminya telah berada di dalam bathtub. "Sayang, mari sini." Dr. Diki melambaikan tangannya mengisyaratkan istrinya untuk bergabung dengannya. Jasmine merasa gugup, walaupun mereka pernah melakukannya sekali, tapi dia malu. Dia membalikkan badannya dan mulai berpikir apa yang akan dilakukannya ketika berdua di dalam bathtub. Apa aku harus melakukannya dulu? Ketika Jasmine masih bergumam dalam benaknya, Dr. Diki telah lebih dulu menghampirinya. Dia memeluk istrinya dari belakang dan menciumi punggung leher Jasmine. Sebagai wanita, dia tidak tahan dengan sentuhan itu. Dan bukan hanya ciuman yang diberikan suaminya. Tangan nakal suaminya telah masuk ke dalam dadanya dan bermain kelereng di sana. Jasmine merasa geli dan menikmati sentuhan itu. Dr. Diki membalikkan tubuh istrinya dan mulai melumat bibir Jasmine. Lidah mereka bertemu dan melakukan tarik-menarik seperti tarik tambang. Nafas keduanya terdengar cukup keras, karena keduanya telah sama-sama terangsang. Setelah melucuti pakaian istrinya, Dr. Diki memberikan kenikmatan untuk istrinya terlebih dahulu. Setelah itu berganti dengan dirinya. Dan pergumulan itu terjadi berkali-kali dan berakhir di atas kasur. Asisten rumah tangga telah memanaskan makanan berkali-kali, dan majikannya belum terlihat juga. Setelah melakukan pergumulan yang panjang, akhirnya pasangan pengantin baru itu keluar dari kamar dengan rambut yang setengah basah. "Makanannya belum siap, Bi?" tanya Jasmine menghampiri wanita parubaya itu yang tengah sibuk di depan microwave. "Udah siap dari tadi, Bu,"
Bibi sudah memanaskan untuk yang kesekian kali, sahut wanita parubaya itu. Jasmine malu. Ujaran wanita parubaya itu seperti sindiran untuk mereka. Jasmine menghampiri suaminya yang sedang duduk di kursi makan. "Besok-besok kalau main jangan lama-lama ya," bisik Jasmine. "Kenapa?" tanya Diki bingung. "Kasihan si Bibi, sudah bolak-balik memanaskan makanan," bisik Jasmine melirik ke wanita parubaya itu. "Ya nggak asik dong. Kalau gitu, kalau mau main kita makan dulu. Jadi si Bibi nggak nungguin kita." "Kau sudah pengen menata rasa lapar lagi, sayang." Jasmine tersenyum malu. Apa yang dikatakan suaminya benar. "Oh iya, selesai makan kita main lagi ya," bisik suaminya genit. "Lagi? Kita aja baru selesai setengah jam," ujar Jasmine bingung dan heran dengan tongkat kasti suaminya. "Sayang, berada di dekatmu tongkat kastiku cepat berdiri. Jadi kita tuntaskan tugas kita yang beberapa hari lalu tertunda." "Tertunda?" Jasmine bingung. "Iya, tertunda. Karena beberapa hari yang lalu aku dan kamu tidak melakukannya. Karena kita sedang bertengkar. Dan sekarang aku ingin mencetak gol sebanyak mungkin." Wajah Jasmine mendadak malu, berbeda dengan suaminya yang tidak ada rasa malu sama sekali. Kevin menunggu istrinya yang sedari tadi di kamar mandi. "Sayang, buka pintunya," ujar Kevin menggedor pintu kamar mandi. "Nanti," sahut Meni yang sedang berdiri di depan cermin kamar mandi. "Aku harus siap," gumam Meni. Kevin duduk di pinggir kasur. Telah 30 menit istrinya berada di kamar mandi. "Dia nyikat, apalagi bertapa," gumam Kevin dan kembali mengetuk pintu kamar mandi. "Sayang, jangan lama-lama di kamar mandi. Nanti bau badan kamu berubah jadi bau WC," ujar Kevin mengetuk pintu. "Iya, aku tahu. Sebentar lagi," sahut Meni dari kamar mandi. "Dari tadi sebentar terus." "Ini bukan sebentar," teriak Kevin masih berada di depan pintu kamar mandi. Tidak ada sahutan dari istrinya untuk beberapa saat. Dan tiba-tiba terdengar teriakan Meni dari dalam kamar mandi. "Sayang, apa yang terjadi? Apa kamu kesurupan nenek gayung?" teriak Kevin khawatir dengan keadaan istrinya. Kevin menggedor pintu kamar mandi secara berulang. "Sayang, buka pintunya." Pintu kamar mandi terbuka. Kevin langsung menatap tajam wajah istrinya. "Siapa nama kamu?" tanya Kevin yang khawatir istrinya kesurupan. "Nuansa Samudra Pagi, dipanggil Meni," sahut Meni. "Syukurlah kamu tidak kesurupan." Kevin memeluk istrinya. Dia heran dengan tingkah istrinya yang terus meletakkan tangannya di belakang badannya. "Apa yang kamu sembunyikan?" tanya Kevin curiga. "Tebak dong," Meni berujar manja. "Sikat gigi," tebak Kevin. Meni menggelengkan kepalanya. "Atau sikat WC?" tebak Kevin lagi. "Idih jorok. Kok sikat WC? Yang lain dong," gerutu Meni. Kevin mencoba memikirkan apa yang disembunyikan istrinya. "Aku tahu. Pasti yang ada di tangan itu tutup pasta gigi," tebak Kevin. "Kenapa dari tadi semua benda yang ada di kamar mandi?" gerutu Meni. "Kamu di dalam kamar mandi hampir 1 jam. Pasti yang kamu sembunyikan yang berbau kamar mandi. Tidak mungkin kalau kamu menyembunyikan harimau di balik badan kamu," jelas Kevin. "Baiklah, aku beri cluenya. Panjang putih," ucap Meni. "Panjang putih. Sikat gigi," tebak Kevin. "Salah, yang lain." "Panjang putih. Keran air bukan. Sikat WC bukan. Aku tahu, lemari," jawab Kevin asal. "Idih, gak niat banget mikirnya. Pikirkan sekali lagi. Panjang putih dan ketika melihatnya teriak histeris," jelas Meni. Kevin mulai memikirkan sesuatu yang sama dengan clue dari istrinya. "Aku tahu jawabannya, hantu," sahut Kevin yakin. "Hantu?
Kamu bilang panjang putih, dan kalau melihatnya pasti teriak histeris. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kunti? Salah, sahut Menik bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.